Makin banyak banget ya orang Indonesia yang berkarir di digital service. Salah satunya Hanifah ini dari Indonesia, kemudian ini juga Indonesia, banyak sekali ya bisa dilihat. Dan hasilnya itu nggak kecil teman-teman. Mungkin ya buat penyemangat ya, satu orang ini aja Hanifah itu per jamnya 33,3 US dollar dengan total income 50.000 lebih dalam dolar teman-teman. Itu kalau dirupiahkan mungkin kurang lebih 750 sampai 800 jutaan teman-teman. Yang bawah ini 10.000 US lebih, 25 US dollar per jamnya, bisa dilihat ya. Kalau ini 22 US dollar per jam, ini 20 US dollar per jam, 20.000 USD untuk income-nya. Jadi banyak sekali buat teman-teman yang punya handphone ya, bisa lah dimanfaatkan untuk bidding project ya di Upwork ini atau di Bid per Hour, karena di video ini juga akan membahas keduanya. Jadi buat teman-teman yang ingin praktek bisa melihat sampai habis, karena bahasan yang di durasi awal akan membahas Upwork-nya, dan yang durasi akhir nanti ya tengah-tengah lah, maksudnya sampai selesai itu membahas beberapa hour-nya, jadi dua sekaligus. Dan itu nanti diajarkan juga bagaimana cara biddingnya teman-teman. Jadi tebar pancing metodenya, dan untuk video ini juga akan saya rangkum hingga kurang lebih 15 hari ya. Jadi dari nol sampai mendapatkan kerjaan itu bagaimana prosesnya nanti teman-teman bisa melihat. Jadi buat teman-teman yang ingin melanjutkan langsung di part ketiga, mungkin di tengah-tengah untuk durasi di video ini bisa langsung ditonton ya teman-teman, karena ini bisa dilihat ya, satu kontrak aja 2.874 dalam dolar, yang kalau dirupiahkan apabila kita bulatkan satu dolarnya 15.000 ya, dikalikan 2874 dalam rupiah, saya dapatnya itu 40 jutaan. Ini satu kontrak aja teman-teman, dan kontrak yang saya dapatkan itu lebih dari 100 kontrak. Nah, memang besar kecilnya naik turun, saya akan tunjukin ke teman-teman buat penyemangat. Dan ini adalah part ketiga dari video sebelumnya yang kita membahas mulai dari nol ya, mulai registrasi, kemudian cara membangun profil tahap awal, kemudian ngirim proposal. Dan di video ini saya akan nunjukin ke teman-teman bagaimana cara menanggapi klien dan bagaimana cara mengerjakan proyeknya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part pertama, kedua bisa ditonton terlebih dahulu agar tidak bingung, karena kalau langsung lompat ke part 3 gini malah bisa bingung sendiri. Dan untuk link urutannya ada di deskripsi video ini teman-teman, bisa dibuka deskripsi, nanti ada link. Nah, disitu masuk aja, nanti akan ada urutannya adalah 1, 2 dan seterusnya, bukan part 1 part 2 ya, tapi langsung ada urutannya, angka 1, 2 dan seterusnya hingga yang terbaru. Yang jelas tutorial ini saya buat lengkap mulai dari nol hingga pengerjaannya, hingga cara menarik dolarnya. Tentu di sini teman-teman harus punya PayPal ya, bisa juga menggunakan Payoneer atau transfer bank secara langsung. Nah, oke, kita lanjut langsung aja. Di part sebelumnya kita sudah mengirim proposal ke klien dan akan saya buka untuk arsipnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini saya punya 2 pesan dari klien, dan untuk arsipnya sebanyak 26, dan untuk interview ini 65. Jadi untuk interview ini ada 2 jenis, yaitu invite dan satunya kirim proposal secara manual ke klien. Apabila kita sudah memiliki rating bagus untuk profil kita, misal rate 4,7 sampai 5 star ya, kemudian feedbacknya positif, nah di situ bisa mendapatkan invite yang banyak teman-teman. Jadi kayak gini, dari interview 165 ini yang saya dapatkan 140-an kontrak yang saya dapatkan. Dan untuk profil saya sendiri ini bisa dilihat teman-teman, 122. Ini untuk yang hourly ya, untuk yang fixed price itu nggak terdeteksi di sini, tapi bisa dilihat di history project yang sudah diselesaikan. Dan ini income yang tertera 30.000 plus dalam dolar. Ini kalau dirupiahkan sebenarnya mendekati 40.000 ya, kalau dirupiahkan 500 juta ke atas lah. Ini untuk satu profil aja, belum yang agensi yang saya punya di Upwork ini. Tentu itu menggunakan mekanisme rolling ya, apabila kita mendapatkan kerjaan kita bisa lempar di Fiverr atau di teman-teman kita sendiri, dan kedepannya akan saya buat profil baru lagi yang nanti kerjaannya akan saya bagikan ke teman-teman yang butuh kerjaan lah, tentu sesuai dengan skill yang dimiliki ya, dengan kerjaan yang saya dapat tentunya. Nah, di sini kalau kita sudah mendapatkan pesan dari klien, misal nih sebentar, kalau lifetime-nya itu di sini dari income yang kita dapatkan masing-masing. Di sini untuk angkanya, di sini yang jelas banyak sekali teman-teman. Kita masuk ke pesan. Tunggu sebentar, masih loading. Jadi pesan itu nanti kayak gini ya. Nah, ini untuk job yang akan saya kerjain dari Erika Robinson.
Ini untuk sampel-sampel filenya. Dan ini kerjaan gampang banget teman-teman, bisa dibaca sendiri ya di bagian sini. Dia sudah punya logo tapi ingin dibuat ulang untuk keperluan cetak ya. Di sini bisa dilihat print quality file. Jadi biasanya menggunakan EPS. Kalau di Corel Draw itu CDR biasanya yang dipakai. Tapi EPS ini kebanyakan yang diminta, dan ini budgetnya $30. Ya lumayan lah, kurang lebih 400.000. Dan ini tanggal bisa dilihat ya teman-teman, tanggal 15 bulan 2. Dan untuk kontrak yang ditawarkan ini tanggal 14. Jadi saya agak telat nih untuk menanggapi. Ini untuk file-file yang dibutuhkan sampelnya. Nah, di sini sampai dia ngecat lagi teman-teman tanggal 15 ya. Di sini dia minta took too long to accept the offer. Jadi saya terlalu lama lah untuk accept ya kontrak ini. Jadi setidaknya di sini kita harus menyediakan alasan ya kenapa kita terlambat gitu. I'm so sorry. I let to accept this offer because I'm busy to choose president in my country. Karena kemarin karena ya bertepatan lah dengan pencoblosan ya kemarin itu, jadi ya seru lah mantau itu teman-teman. Jadi ini nggak saya buka untuk akun saya ini, country, keliru tadi. Nah kalau sudah ya kita kirim dulu. I will accept soon. Could you send new offer? Gini aja teman-teman. Jadi di sini kita kasih tahu alasan kita kenapa telat, kemudian kita memberikan opsional ya. Jadi di sini saya akan menyetujui segera. Bisa Anda mengirim tawaran yang baru gitu maksudnya. Kemudian kita send. Nah, kita tinggal nunggu aja teman-teman. Karena di sini orangnya lagi off ya. Ini abu-abu, kalau on itu hijau. Jadi disinilah kenapa kita butuh HP itu kita bawa terus dan harus login di akun kita. Apabila ada sewaktu-waktu interview atau offer project seperti ini langsung, tawaran project ya, tanpa interview, itu kita bisa langsung accept ya. Kita tekan tombol accept gitu aja, setuju. Jadi kontraknya itu udah langsung masuk, kita bisa langsung mengerjakan project tersebut. Jadi nggak lalai kayak saya kayak gini ya. Kemarin memang agak seru ya untuk coblosan. Jadi di sini ya maklum lah terjadi ketelatan untuk mengaccept offer ini. Dan setelah 1 hari berjalan, ini bisa dilihat teman-teman dapat balasan ya, thank you, this job is complete, I will contact you if I need anything else. Jadi apabila dia punya kerjaan lain nanti akan menghubungi saya. Yang jelas di sini kerjaannya sudah selesai dan bukan saya yang ngerjain. Dalam arti klien saya ini itu memilih freelance yang lain ya teman-teman. Itulah kenapa pentingnya kita harus login melalui handphone. Apabila ada pesan dari klien itu langsung cepet-cepet ditanggapin. Kalau di sini saya agak telat ya karena kemarin juga pemilu, sehingga ya aktivitas itu terarah ke pemantauan gitulah. Meskipun saya cuma sekedar nyoblos, bukan jadi apa-apa, yang jelas seru aja mantaunya. Jadi di sini telat gara-gara itu. Jadi ya kita harus menginstal Upwork apps ya, bisa di-download di Google App Store. Di situ bisa Google Play Store ya, bukan App Store. Di situ bisa diinstal di handphone masing-masing, kemudian login menggunakan user masing-masing dan diaktifkan 24 jam dan dikasih notif gitulah, bunyi apa kayak ya apabila ada klien yang chat ke kita, sehingga kita bisa langsung tahu dan langsung membalasnya. Dan teman-teman tidak mengalami seperti yang saya alami ini. Setidaknya saya berbagi pengalaman lah. Dan di sini untuk waktu timing klien saya itu di sana jam 1:38 ya malam hari. Kalau waktu saya bikin video ini, nah itu bisa dilihat jam 1:38 PM ya, siang lah. Oke teman-teman, langsung aja kita beralih ke PP per hour ya, karena di sini saya sudah ter-approve akunnya. Ini bisa dilihat, congrats. Nah, your application was approved. Nah, ini ready to explore. Yang jelas akun saya sudah disetujui.
Nah, ini adalah akun saya teman-teman. Namun saya butuh untuk mengedit beberapa. Jadi di sini tutorialnya untuk melengkapi ya atau menyempurnakan profile sekaligus bidding project. Nah, bidding ini kalau bahasa saya itu sama aja kita ngelamar kerja di berbagai perusahaan. Hanya saja kalau di freelance ini bahasanya itu bidding atau menawar, mengirim proposal ke klien. Yang jelas kita usahakan sebanyak mungkin kirim ke klien teman-teman. Mungkin 100 ya, 100 proposal. Entah itu kita diterima 10 misalnya. Nah, kalau satunya itu $100, jadi dapatnya itu $1.000 teman-teman. Kalau dirupiahkan di atas 15 juta, itu kan lumayan ya. Kalau kita diamkan misalnya dolar naik misalnya, nah di situ nilai dalam rupiah kita akan dapat lebih gede lagi. Enaknya kalau kita mendapatkan dalam bayaran dolar itu salah satu positifnya lah. Misal kita pengen ubah ke currency lain, ke euro, ke sterling atau yang lainnya, itu juga bisa melalui PayPal. Oke, langsung aja tekan edit ya. Tunggu sebentar. Nah, ini untuk halaman mengedit profile kita teman-teman. Tentu harus login terlebih dahulu karena kalau kita nggak login ya kita nggak akan menemukan tombol edit tadi. Nah, ini yang sudah saya input, namun di sini butuh untuk saya lengkapi. Di sini untuk job title-nya atau spesialis dari skill kita, itu kita buat sesempurna mungkin, seperfect mungkin lah. Dan di bagian job title ini, di sini ya teman-teman, itu harus diisi sesuai dengan skill masing-masing. Kalau bisa ditambahin juga di bagian belakang, mungkin berapa lama pengalamannya, karena itu sangat penting banget apabila dilihat oleh calon klien kita. Dan ini juga saya mendapatkan notif ya, maksudnya itu notifikasi undangan untuk ke suatu project. Sebentar, saya akan buka view all. Nah, ini teman-teman bisa dilihat 2 undangan untuk project desain logo. Yang jelas untuk 2 notifikasi ini tidak akan saya respon dulu, saya akan lengkapi profile dulu. Nah, di sini saya akan edit 14 years of experience. Saya save dulu. Kemudian coba saya cek di profile ya. Dashboard. Nah, di sini saya memiliki 15 ya untuk kredit proposal yang akan bisa kita kirim ke klien, dan di sini saya dapat 1 undangan project yang menunggu, dan di sini bisa dilihat I need a logo design create. Di sini saya buka aja. Jadi intinya profil kita itu kita bagusin teman-teman, klien akan datang sendiri meskipun tidak kita kirimi proposal, tapi dengan catatan rating di profil kita itu bagus. Jadi ada 2 aspek yang benar-benar penting. Yang pertama, profil benar-benar bagus banget meskipun masih baru, nggak masalah. Yang kedua, profil yang bagus didukung dengan rating yang bagus. Nah, di sini 2 ini apabila sudah ada di profil kita, nah itu gampang banget untuk nyari project, entah itu di per hour atau di Upwork. Nah, di sini untuk proposal baru di bagian sini, namun untuk menyetujui undangan tekan tombol yang ini teman-teman. Sekarang tekan aja accept invitation apabila teman-teman juga mendapatkan undangan project kayak yang saya dapatkan ini ya. Ini tampilannya mirip banget untuk pengiriman proposal, sama persis dengan yang ada di Upwork ya. Karena ini undangan dari klien, maka untuk menanggapinya nggak perlu terlalu spesifik teman-teman, langsung aja kayak gini bisa dilihat ya. Kalau kita bidding tidak mendapatkan invitation job kayak gini, maka di situ kita butuh untuk merespon brief dari kliennya. Namun kalau kita mendapatkan undangan, biasanya klien sudah melihat profil kita, jadi sudah mereview profil kita setelah dia rasa cocok dan diundang. Biasanya kayak gitu prosesnya. Di sini untuk mengisinya. Ini untuk proposalnya detail, kemudian item breakdownnya di input aja misal $50. Di sini depositnya klien ya yang deposit ini, jadi klien itu akan menaruh uangnya itu di pay per hour. Setelah kita menyelesaikan projectnya, baru uang itu tadi akan masuk ke profile kita dan kita bisa mencairkannya ke PayPal. Kalau teman-teman pilih metode PayPal tentunya. Nah, setelah itu kita tinggal pilih aja send and filter di bagian sini atau kirim biasa aja. Jadi ada 2 opsional, bebas teman-teman memilih yang mana. Pilih aja ini. Nah, sudah ya. Dan sekarang langsung aja di skip ya teman-teman, di bagian sini skip. Tunggu sebentar.
Nah, di sini bisa dilihat keterangannya Workstream with Aira J untuk nama dari kliennya atau nama usernya ya. Yang jelas ini adalah halaman detail rincian dari kontraknya. Sebentar, saya scroll ke bawah, bisa dilihat ya. Jadi tinggal menunggu tanggapan dari kliennya aja. Sekarang saya akan buka dulu di bagian dashboard. Nah, sisa 14, yang tadinya 15 ya. Send proposal, ini bisa dilihat yang sudah terkirim. Jadi kita tinggal menunggu tanggapan dari kliennya aja teman-teman. Dan di people per hour ini bisa dilihat di bagian sini ya, proposal credit left. Nah, ini adalah sisa kuota yang kita miliki untuk bidding project teman-teman. Untuk biddingnya di bagian sini. Nah, di bagian sini langsung aja. Kalau yang sebelumnya kan kita bid langsung lewat invite ya. Nah, di sini kita pilih yang search project. Tunggu sebentar. Nah, kemudian kita filter kategori sesuai dengan skill yang kita miliki. Misal desain. Akan loading. Di sini adalah project-project yang bisa kita bid teman-teman. Sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Apabila teman-teman skillnya bukan di desain, maka di sini bisa dipilih sesuai dengan skill yang teman-teman miliki. Misal di 3 dimensi, animasi, kemudian book magazine, majalah maksudnya, card and stationery, dan lain sebagainya. Bisa dilihat banyak sekali teman-teman. Dan ini adalah subkategori. Ini untuk kategori apa namanya yang lebih banyak lagi ya. Misal digital marketing tadi. Nah, di sini akan muncul subkategorinya teman-teman. Ada podcast, kemudian SEM, Google Ads, PPC, pay per click ya ini. Kemudian SEO dan video marketing, web analyst dan lain sebagainya. Jadi setiap kategori itu memiliki subkategori yang banyak sekali teman-teman. Di sini saya pilih desain. Dan di sini adalah job-job yang bisa kita bidding. Namun enaknya di people per hour ini apabila kita sudah bidding kemudian di cancel ya atau di reject sama kliennya, maka kreditnya itu langsung balik di profile kita teman-teman, di akun kita. Jadi kita bisa bidding lagi. Jadi tebar pancingnya kayak gitu. Misal kita punya 3 account, kemudian kita bidding semua jadi 45 ya. Kemudian ada 5 yang diterima proposal kita. Jika anggaplah ini kan 67 pound sterling ya teman-teman. Jadi misal kita jadikan dolar lah, misal dibulatkan 50 dolar, kita dapat 5, maka ya hasil yang kita dapatkan 50 dikali 5 project itu tadi teman-teman. Dan itu pun project yang first contract aja ya, belum yang eksternal. Biasanya klien itu minta lebih teman-teman. Kadang di awal logo, nanti minta business card, kemudian stationery, kemudian banner, kemudian brosur, flyer dan lain sebagainya. Jadi berlipat-lipat teman-teman. Awalnya aja projectnya misal kayak gini. Itu tadi ketekan teman-teman. Sebentar, saya akan back. Sebentar. Nah, misalnya simple logo design kayak gini. Nanti bisa merembet ke desain yang lain, teman-teman. Jadi project di awal yang kita bisa dapatkan itu bisa merembet ke kategori project yang lain. Maka dari itu makin banyak skill yang bisa kita kuasai, makin potensial income yang bisa kita dapatkan. Misal 1 minggu kita bidding semua lah, itu 3 akun, dapat 5, misal satunya 100 dolar ya misalnya, maka kita dapat 500 dolar itu dalam seminggu. Nah, apabila kita mendapatkan kredit left tadi bertambah lagi dari cancel-cancelan bidding project yang sudah kita kirim ke klien kayak gini, maka itu kita gunakan untuk bidding lagi, dan makin lama makin banyak juga job yang kita dapatkan. Kalau kita sudah mendapatkan klien tetap, maka disitulah potensialnya untuk kita jadikan sebagai kerjaan utama karena sudah mendapatkan klien tetap. Dan sekarang saya akan membuat tutorial bagaimana bidding project menggunakan set project yang ada di sini ya. Tadi udah saya tunjukin langkah-langkahnya, sekarang tinggal dicari aja. Apabila ingin lebih spesifik, maka diketik aja logo design di bagian search sini, kemudian cari. Misal ini dibuka di tab baru, beberapa sekaligus. Ini logo untuk cafe. Nah, ini logo design for my cafe. Ya, dicari beberapa lah. Yang jelas maksimal 14 itu tadi ya. Next. Logo untuk bisnis. Untuk terapi. Real estate. Ya, ini cukup lah segini.
Jadi di sini kita bisa melihat berapa banyak kompetitor kita di bagian sini, bisa dilihat ya. Dan ini untuk kolom proposalnya, ya mirip dengan mengisi proposal saat kita mendapatkan invite project. Nah di sini untuk briefnya bisa dilihat. Klien kita ini sudah memiliki ide ya, jadi kita biasanya kalau jadi kerjasama dengan klien yang seperti ini, contohnya itu dari klien kita sendiri teman-teman, dan kita tinggal bikin aja untuk grafiknya, langsung aja dikirim. Di sini saya hanya menggunakan power dari pengalaman saya. Di sini bisa dilihat 14 tahun pengalaman dan bisa menyelesaikan kerjaan ini secepat mungkin. Nah, di sini saya kasih notif juga jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya dan diperkuat dengan portfolio yang ada di profil yang sudah saya upload ya. Logo desain. Di sini saya bid 50 aja. Kemudian ini bisa dicentang notif me if the project is award to someone else. Jadi apabila ada freelance yang sudah mendapatkan kontrak ini nanti akan dinotif teman-teman. Kirim. Nah kalau sudah ada keterangan hijau kayak gini ya. Kemudian yang ini logo untuk cafe juga. Saya bid $50 aja. Ini karena buat tutorial, jadi biar cepet gitu teman-teman. Kalau sudah ada keterangan hijau kayak gini. Ini logo untuk bisnis branded clothing ya, bisa dilihat. Di bid untuk anggarannya kliennya 25 euro, tapi rata-rata saya ngebid itu 50 teman-teman setidaknya. Kemudian dicentang. Kemudian di sini kita isi logo desain. Send. Nah, udah. Di bid logo desain. Maksudnya di paste untuk proposalnya ya. Di sini 50. Dicentang, send. Sebentar saya buka profile dulu, dashboard. Sekarang sisa 10 ya teman-teman. Ini ada 5 yang sudah terkirim. Nah listnya bisa dilihat sendiri. Jadi kayak gitu tadi untuk cara biddingnya. Yang jelas dicari job yang sekiranya mudah lah, dianggap mudah itu di bidding aja. Nanti kalau rating udah bagus teman-teman, klien itu datang sendiri teman-teman. Pokoknya dua potensi yang bisa menarik klien adalah portfolio yang bagus, kemudian history project dengan rate yang bagus. Dan sisa 10 ini akan saya habiskan dengan men-skip video ini ya, biar nggak terlalu panjang untuk durasinya. Yang jelas semua usaha pasti berawal dari proses dan hasil pun bisa beda-beda. Nah ini adalah salah satu contohnya teman-teman dari murid private saya. Ya memang sih nggak seberapa besar, namun meskipun yang dipelajari sama, tapi hasilnya bisa beda teman-teman. Salah satu contohnya ini hanya dapat 13,67. Namun untuk yang masih SMP dulu, belajarnya masih SMP, sekarang udah SMA, tapi sudah dapat $136,83. Kalau yang ini masih pemula, jadi setiap personal bisa beda-beda hasilnya. Namun setidaknya mereka sudah bisa merasakan hasilnya dan bebas kerja di mana saja. Dan setelah beberapa hari, ini bisa dilihat teman-teman jam 5:58 AM pagi ya, bulan 2 tanggal 28 2024. Ya semenjak saya merekam video ini di awal sampai sekarang ya cukup panjang juga ya perjalanan. Dan ini adalah project pertama yang saya dapatkan di pay per hour untuk akun baru saya ini teman-teman. Ini Inescrow, budget kliennya $25, tapi kontrak total itu $50 teman-teman. Ya lumayan lah untuk sebuah desain logo ya. Untuk proposal yang saya kirim itu seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Kalau mau niru juga nggak apa-apa, dimodif-modif juga nggak masalah buat pembelajaran ya. Dan dari banyaknya proposal yang saya kirim, sebentar akan saya buka di bagian dashboard. Ini sebentar.
Nah, ini bisa dilihat project yang saya dapatkan tadi ya satu, dan untuk proposal credit life-nya tinggal satu juga teman-teman, tapi udah semuanya sebenarnya saya buat bidding ya. Ini adalah halaman pertamanya, ada 3 halaman. Ini untuk halaman keduanya, sebentar. Nah, halaman kedua dan halaman ketiganya, sebentar. Nah, ini teman-teman. Jadi dari semuanya ini yang menjadi kontrak atau project itu cuma satu teman-teman. Ya maklum ya, karena ini masih profile pertama kali atau akun baru banget dan belum punya rating, belum punya history project sebelumnya. Jadi benar-benar baru, saya hanya mengandalkan proposal untuk bidding dan portfolio aja teman-teman. Sebentar, saya akan buka bagian payment. Nanti pembayaran dari pay per hour ini butuh untuk setup security terlebih dahulu. Bisa dilihat di bagian sini, setelah itu disubmit dan kita bisa memilih opsional pembayarannya. Yang jelas akan saya buat tutorial ini lengkap teman-teman, bagaimana cara kerjanya nanti di part berikutnya untuk ngerjain project yang saya dapetin lagi tadi. Dan di video ini teman-teman bisa mengambil ilmunya lah, bagaimana cara biddingnya. Itu benar-benar teman-teman terapkan gratis dan konsisten aja ya untuk mengirim proposal-proposal ke klien. Nanti yang nyangkut ya mungkin dari 100 ada berapa klien yang jadi bekerja sama dengan kita. Memang nggak bisa sekali kirim langsung dapat gitu, nggak bisa teman-teman, karena klien pun memilih siapa yang cocok untuk mereka kontrak gitu. Mungkin di video ini segini dulu teman-teman. Maaf ya karena untuk mengerjakannya belum sempat, karena hari ini per tanggal 28 bulan 2 ini saya mau pergi ke bengkel juga, mau ganti oli ya. Jadi buat video ngerjain projectnya akan dilanjut di part berikutnya nanti teman-teman. Tapi yang jelas part ini akan saya buat benar-benar dari nol. Part ini yang part ketiga ya. Part pertama teman-teman bisa melihat di deskripsi video ini, hingga yang terbaru nanti bagaimana cara kerjanya hingga pencairan hasil dari pay per hour ini teman-teman akan melihat di video-video yang akan saya urutkan di playlist ya, tutorial lengkap khusus untuk bahasan digital service. Yang ini pay per hour, tapi saya bahas juga yang Upwork ya, jadi di kalibrasi. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan. Apabila teman-teman punya pertanyaan, langsung aja kontak di WhatsApp yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini untuk fast responnya ya. Dan di part berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara ngerjain project di pay per hour ini, karena saya sudah mendapatkan satu kontrak tadi. Prosesnya bagaimana, tahap-tahapannya bagaimana, cara ngirimnya bagaimana, dan cara menerima pembayaran hingga mencairkannya menjadi rupiah itu seperti apa, teman-teman akan melihat di urutan 4 pada playlist tutorial lengkap khusus bahasan yang saya buat ini ya. Di deskripsi linknya teman-teman bisa langsung masuk dan melihat urutannya untuk dipelajari. Oke, sekian, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan like, subscribe untuk channel saya ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.